Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi ya. Remen Basa Jawi ini merupakan pelajaran basa Jawa muatan lokal wajib Jawa Tengah. Ini sesuai dengan kurikulum 2013 ya. Ini untuk SD atau MI kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi semester 2 ya, akan melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin sudah kita bahas soal uji kompetensi semester 2 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Selanjutnya kita akan ke nomor berikutnya yaitu nomor 11 dan seterusnya ya. Ini bagian A, masih bagian A. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Oke, sebelum kita mengerjakan nomor 11 karena ini adalah menjawab soal dari cerita, maka kita baca dulu cerita yang ada ya. Wacanen cerita ing ngisor iki. Asal usul Semarang. Nalika semono Kasultanan Demak dipimpin Pangeran Madepandan. Pangeran Madepandan duwe putra arane Pangeran Pandan Arang. Sawijining dina, Pangeran Madepandan lan putrane sarta para abdine lelana ngulon parane. Tekan sawijining alas kang gung liwang-liwung, Pangeran Madepandan leren banjur mbuka alas mau kanggo nandur lan pomahan ya. Jadi ini ceritanya pada zaman dahulu ya, di Kesultanan Demak itu dipimpin adalah seorang Pangeran Madepandan yang mempunyai putra atau punya anak laki-laki, namanya adalah Pangeran Pandanarang ya. Pada suatu hari Pangeran Madepandan dan putranya serta beberapa abdi itu berkelana ke arah barat ya. Sampai di suatu hutan, tekan sawijining alas ya, sampai di suatu hutan yang sangat lebat sekali ya, sangat besar ya. Pangeran Madepandan leren berhenti ya, banjur membuka alas mau kanggo nandur lan pomahan, kemudian membuka hutan tersebut untuk bercocok tanam dan membangun rumah. Emane durung bisa ngrasake kasile, Pangeran Madepandan banjur sedo ya. Belum bisa mendapatkan hasilnya, merasakan hasilnya, Pangeran Madepandan tadi meninggal sedo ya. Sadurunge sedo Pangeran Madepandan ninggal weling. Sebelum meninggal tadi, Pangeran Madepandan memberikan pesan kepada anaknya. "Nggir anakku Pandan Arang, olahan papan iki kanthi temen, ojo pisan-pisan seliramu ninggalake papan kene amarga mengkone papan iki bakal dadi panggonan kang rejo." Ya, jadi artinya anakku Pandan Arang ya, silahkan kamu olah tempat ini dengan bersungguh-sungguh ya. Jangan sekali-sekali kamu meninggalkan tempat ini karena tempat ini nanti akan menjadi rejo, itu ramai ya. Pangeran Pandan Arang tansah eling welingi swargi bapake ya. Pangeran Pandan Arang selalu teringat ya pesan dari almarhum ayahnya. Pancen temenan papan mau banjur katon ijo royo-royo subur lan makmur. Jadi ternyata benar tempat itu menjadi hijau ya, subur dan makmur. Sawijining dina ana kang aneh saka papan mau. Pada salah satu hari ada yang aneh di tempat ini. Lemai subur nanging ana wit asem sing tukule arang-arang. Jadi tanahnya subur tetapi ada pohon asem yang tumbuhnya jarang. Marang para abdine ya, oleh para pengikutnya, Pangeran Pandan Arang ngendika nih ya, bukan dedika ya. Jadi Pangeran Pandan Arang itu berkata, "Rakyatku, papan iki kelebu aneh. Hei para rakyatku, ini tempat ini termasuk aneh. Coba delengen lemai subur nanging tukulane aseme arang-arang ya. Jadi
tanahnya subur tetapi kenapa tumbuhnya asem ini kok jarang-jarang. Mula saka iku papan iki bakal tak jenengi Semarang ya. Oleh karena itu tempat ini akan saya beri nama Semarang. Saka tembung asem kang arang-arang ya. Dari kata asem tadi yang jarang. Karinges saka cerita rakyat Jawa Tengah kang kaanggit marang MP Rahimsyah 2000. Yaitu tadi cerita asal usul Semarang ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 11. Cerita kuwi kelebu lah cerita asal usul Semarang tadi termasuk apa? A. Mitos, B. Sejarah, C. Cerbung, D. Legenda. Legenda ya, mitos. Apa itu mitos? Mitos itu adalah cerita yang mengisahkan dewa-dewi. Biasanya sifatnya itu mistis atau sakral ya. Berarti bukan mitos karena bukan cerita tentang dewa-dewi ya. Contohnya misalnya kayak Nyi Roro Kidul ya, Dewi Sri itu mitos. Kemudian lagi yang B. Sejarah ya, jelas bukan ya, misalnya sejarah apa ya. Cerbung itu cerita bersambung, bukan juga. Yang D. Legenda, jawabannya itu legenda ya, karena ini cerita legenda itu adalah cerita rakyat yang berkaitan dengan peristiwa dan asal usul terjadinya suatu tempat. Nah pas ini tadi kan asal usul terjadinya Semarang ya. Oke, maka nomor 11 jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 12. Tegese tembung lelono ing cerita kuwi yaitu lelono. Lelono itu artinya berkelana ya, mengembara, berarti pergi jauh. A. Dulan, bukan. Dulan itu pergi tapi pulang lagi ya, dekat. Dulan. Lelegan itu berarti legan, punya waktu luang ya. Kemudian yang C. Mlaku, bukan. Yang D. Lungo adoh. Lah ini jawabannya nomor 12 adalah lungo adoh, berkelana, mengembara. Nomor 13. Tembung rejo ing cerita kuwi tegese lah. Rejo itu sebenarnya tadi adalah rejo itu dari kata ramai ya, tapi dari sini tidak ada jawaban yang ramai. Jadi tempat itu nanti akan menjadi rejo, berarti subur ya, karena di situ nanti akan ada tanaman ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 ini adalah subur. Nanti bisa dilihat lagi di bacaannya ya. Yang paling tepat adalah subur. Nomor 14. Pangeran Made Pandhanaran sedo ing. Nah, tadi dia membuka hutan ya. Di sana kemudian dijadikan sebagai pomahan ya, tempat tinggal dan juga tempat bercocok tanam. Maka dia di situ sudah mendirikan rumah, maka dia meninggalnya di hutan tapi di rumah. Maka jawabannya adalah pomahan ing alas ya. Desa Pandhanaran jelas bukan karena belum dikasih nama ya. Kasultanan Demak juga bukan, Alas Kang Gede juga bukan karena tadi sudah dibuka hutannya dan ada rumahnya. Nomor 15. Weling Pangeran Made Pandan kanggo putrane yaiku tadi dipesan sebelum meninggal. Rajin sinau lan nabung, bukan. Bekti marang wong tuwa, ora kena pindah saka papan kuwi. Lah yang betul yang ini tadi ya, tidak boleh berpindah karena tempat ini nantinya akan rejo, yaitu subur, ijo royo-royo dan tentrem ya, misalnya ini ora kena pindah saka papan kuwi. Lanjut nomor 16. Panggonan iku dijenengi Semarang amarga ing panggonan iki. Nah tadi ada asem ya, pohon asem yang tumbuh padahal daerahnya subur, tapi kenapa kok dia tumbuhnya kok jarang-jarang. Asem tukul sing arang-arang ya. Ini berarti tanduran asem tukul ono karang, bukan tukul asem sing arang-arang, artinya jarang. Itu berarti Semarang. Lanjut ke nomor 17. Pancen temenan papan kuwi katon ijo royo-royo subur lan makmur. Panulise ukara kuwi kang trep yaiku. Jadi penulisan yang sesuai itu yang mana? Yang A. Pancen temenan papan mau katon ijo royo-royo subur lan makmur ya. Ini kayaknya betul ya. Komanya ijo royo-royo, koma subur, koma makmur ya. Betul. Yang B. Pancen temenan papan mau katon ijo royo-royo subur lan makmur. Ini tidak ada komanya, salah ya. Biasanya harus dikasih koma ijo royo-royo. Nah itu dijelaskan. Kemudian yang C. Pancen temenan papan lah. P-nya itu tidak boleh pakai huruf besar ya. Berarti ini salah. Yang D. Pancen temenan papan lah, P-nya tidak boleh huruf
besar, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A untuk nomor 17. Jadi ijo royo-royo, subur lan makmur. Nomor 18. Watake Pangeran Pandanarang manut cerita kuwi yaitu, nah dari cerita tadi wataknya apa? A. Manut marang wong tua, B. Welas asih marang abdine, C. Seneng kelawan bapake, D. Sakti mandraguna. Karena tadi Pangeran Pandanarang tadi mendapat pesan dari ayahnya dan dia menurut, maka dari cerita itu berarti dia manut marang wong tua, menurut sama orang tua. Nomor 19. Sing jenengi Semarang yaiku A. Pangeran Made Pandan, ini tadi ayahnya, B. Pangeran Pandanarang, C. Pangeran Baru Klinting, atau D. Pangeran Pandanaran. Nah, yang betul yang mana? Yang A jelas bukan, karena ini ayahnya tadi sudah meninggal ya. Kemudian yang C Baru Klinting bukan, ceritanya Pangeran Pandanarang yang betul ya. Kalau Pandanaran ini kan namanya udah itu ya. Yang betul adalah Pangeran Pandanarang. Nomor 20 jawabannya adalah yang yang ini ya, Pangeran Pandanarang nomor 19. Sekarang nomor 20. Tembung Semarang asale saka. Nah, ini kebetulan jawabannya ternyata betul sama B juga ya. Semarang tadi dari asem sing arang-arang ya. Wit asem tadi yang tumbuh jarang-jarang ya, maka asem arang-arang ya. Mungkin ini dulu untuk pembahasan soal dari Remen Basa Jawi kelas 5 uji kompetensi semester 2 ya. Ini tadi kita bahas mulai dari nomor 11 sampai 20 ya. Ini yang ada kaitannya dengan bacaan asal usul Semarang. Jadi saya belaskan 10 nomor, biasanya 5 nomor. Kalau mungkin ada yang ketinggalan untuk pembahasan soal ini bisa dilihat di playlist Bahasa Jawa. Terima kasih sudah meluangkan waktu belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa dituliskan di kolom komentar, mungkin masukan atau komentarnya tentang ini ya, atau mungkin mau request soal yang apa ya. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.